Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Belajar Bareng Dul. Kali ini video yang saya buat akan membahas tentang Microsoft Excel. Jadi setelah teman-teman belajar tentang Microsoft Word, kini saatnya kita berganti ke belajar tentang Microsoft Excel. Secara umum Microsoft Word sebenarnya hampir sama dengan Microsoft Excel. Tombol-tombol yang ada juga hampir-hampir sama. Yang membedakan hanya dari fungsinya. Kalau Microsoft Word lebih pada pengolah kata, jadi untuk menyetak dokumen, membuat paragraf dan lain sebagainya. Sedangkan Microsoft Excel lebih menekankan pada pengolahan angka. Jadi data-data yang berhubungan dengan angka. Karena di sini banyak sekali fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang bisa digunakan untuk membantu kita mengolah angka. Nah, secara umum tab dan ribbon yang dimiliki Microsoft Excel juga hampir sama dengan Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman lihat di tab Home, ini ada ribbon, group ribbon clipboard, font. Ini fungsinya sama. Jadi ada tombol cut, copy, format painter, kemudian ada tombol paste. Di bagian font juga ada pilihan jenis huruf, jenis font, ukuran, pewarnaan, cetak tebal, cetak miring, dan lain sebagainya. Yang membedakan setelah ribbon font, kalau di Microsoft Excel itu ada alignment. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di Microsoft Word kita kenal dengan paragraf untuk mengatur penomoran, perataan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Microsoft Excel ini adalah alignment. Jadi di sini ada perataan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian di bagian atasnya juga rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Karena formatnya cell. Jadi di Microsoft Excel itu ada cell. Cell itu adalah masing-masing kotak ini disebut dengan cell. Cell itu adalah gabungan dari kolom. Jadi garis ke bawah ini namanya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut sel. Jadi jika saya aktifkan ini yang disebut dengan sel B2. Nah, biasanya muncul di sini, di kiri atas ini. B2, kemudian kalau di sini berarti K3 dan seterusnya. Nah, pada alignment itu fungsinya untuk mengatur perataan atau penulisan font di masing-masing sel yang kita miliki. Jadi ada rata kanan, tengah, rata kiri, kemudian ada rata atas, tengah, dan rata bawah. Kemudian selain itu ini ada orientation. Jadi pada Microsoft Excel ada orientation. Ini fungsinya untuk membuat teks kita. Kalau ini klik ada pilihan. Jadi ada angle counterclockwise. Jadi membentuk sudut sesuai dengan berlawanan dengan jarum jam. Yang ini searah jarum jam. Jadi ini 45 derajat ke atas bisa, atau yang ini vertikal, jadi dari atas ke bawah. Yang ini teks tetap sesuai seperti kita, tapi posisinya miring, text up. Jadi seperti gambar yang ada di ini. Nanti kita coba satu-satu. Nah, ini yang ke kanan. Nah, kita coba satu-satu untuk lebih jelasnya. Belajar Microsoft Excel. Nah, kita klik sel ini, aktif, kita ganti modelnya. Kita coba yang ini. Nah, dia 45 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi berbentuk dari posisi rata tadi, dia naik 45 derajat ke atas. Yang nomor 2, angle clockwise, ini kebalikannya. Nah,
Jadi dia miring ke bawah, dari atas turun ke bawah. Kemudian yang ini vertical text. Nah, ini berjejer satu huruf ke bawah, jadi menurun. Ini biasanya digunakan untuk bisa digunakan untuk judul dan lain sebagainya. Kemudian yang ini rotate text up, jadi dari bawah ke atas, jadi posisinya miring seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah rotate text down. Nah, dari atas ke bawah. Nah, itu adalah pilihan-pilihan untuk membuat format penulisan. Kemudian di bagian kanan ini ada wrap text. Wrap text itu saya ganti dulu. Ini saya kembalikan ke posisi semula. Nah, wrap text itu adalah untuk membuat sebuah teks turun ke bawah. Jadi misalkan ini teks ini tidak sesuai dengan lebar kolom. Jadi lebar kolom ini sebenarnya bisa kita ganti, bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan. Namun misalkan kolom kita lebarnya hanya segini, kemudian teks kita lebih panjang. Nah, teks ini bisa kita wrap atau kita turunkan. Jadi kelebihan dari itu kita turunkan ke bawah. Nah, dia turun menjadi 2 baris. Jika tidak cukup, dia menjadi 2 baris. Kalau ada masih lebih panjang, menjadi 3 baris dan seterusnya. Itu fungsi dari wrap text. Nah, kemudian ada merge and center, ada merger. Ini untuk menggabungkan 2 atau lebih sel. Jadi ini misalkan kolom I sama J saya merge. Ini untuk menggabungkan. Nah, ini akhirnya menjadi 1 sel. Tadi 2 menjadi 1 sel, atau 4 sel saya gabungkan, atau saya mau membuat kotak lebar ini saya gabungkan, maka ini menjadi sebuah sel. Jadi fungsinya merger itu menggabungkan, jadi sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Nanti aplikasinya bisa kita coba pada latihan-latihan. Nah, kurang lebih fungsi-fungsi itu yang dimiliki perbedaannya. Kemudian sebelum lanjut ke video-video yang lain, mungkin dari fungsi-fungsi yang ada ini bisa teman-teman coba dulu, coba-coba di rumah membuat bentuk-bentuk tulisan yang bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng, dan yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe agar selalu mendapat update video-video terbaru dari channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.